You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari berdoa sebelum membaca merenungkan firman-Nya. Biarlah pujian kami menjadi kerinduan setiap kami, orang-orang yang telah Kau selamatkan, untuk hidup dengan satu ambisi, supaya hidup kami yang cuma satu kali ini menjadi hidup yang menyenangkan-Mu Tuhan, senangkan-Mu selalu. Kami tahu tidak mudah, tapi kami bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan menopang kami. Menyerahkan sesi malam hari ini, waktu kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolong, agar pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan jadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat malam teman-teman semua. Ya, waktu-waktu perjuangan ya. Jadi saya berharap kita tetap saling menjaga ya. Karena kalau udah makan, kenyang, lalu ngantuk ya. Cuma dua kemungkinan yang terjadi ya. Kalian tertidur atau abang yang tertidur di depan ya. Jadi mari kita saling menjaga ya. Hari ini kita akan bicara tentang tema murid sejati atau palsu. Teman-teman, kenapa ya barang asli itu pasti aja ada KW-nya ya? Coba ada yang punya KW-KW-an enggak ya? Dulu di dekat kampus saya ada satu gang menuju ke kampus, saya kaget gitu ya lihat tulisan dijual murah sepatu Reebok 25.000. Wih, saya deketin, zaman itu 25.000 juga masuk murah ya, Reebok gitu loh. Begitu deketin, E-nya cuma satu, Reebok. Jadi itu KW-nya ya, dikit lagi tuh sepatu robek. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, bicara tentang asli atau palsu, ini menjadi pembahasan yang menarik untuk kita lihat sama-sama. Dan selalu ada pilihan. Oke, selalu ada pilihan. Pernah nggak salah jalan? Pernah lah ya. Kalau salah jalan biasanya ngapain? Putar balik. Kita harus memilih mau terus padahal udah jelas salah, atau putar balik. Termasuk memilih. Pernah nggak kalau diperhadapkan sama dua jalan ini mau pilih yang mana? Aduh bang, sulit ya. Makanya saya pernah baca anak remaja pakai t-shirt. Saya ingat sekali kalimatnya ya. Dia bilang begini, masa kecil bahagia, masa muda foya-foya, masa tua kaya raya, mati masuk surga. Benar ada hidup kayak begini? Saya mau daftar ya. Sayangnya hidup itu adalah serangkaian pilihan. Dan setiap pilihan itu ternyata punya dampaknya. Karena itu bicara keaslian, maka Yesus juga berbicara kepada murid-muridnya di akhir sebuah khotbah yang dia sampaikan, yaitu khotbah di bukit. Khotbah di bukit diakhiri dengan pasal yang ke-7 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-27. Nanti sebenarnya ada ayat 28-29 itu kesan pendengar. Tetapi khotbah di bukit mulai Matius 5, Matius 6, dan Matius 7. Jadi ini bagian penutup khotbahnya. Nah biasanya kalau khotbah bagian penutup ada apa isinya? Kira-kira apa?
Coba, paling seneng kan dengar khotbah bagian penutup kan? Itu kalau pembicaranya jelas ya. Kadang-kadang kami pembicara ini suka lupa waktu, lupa diri. Tiba-tiba kita udah ngomong, ada 4 poin. Udah 20 menit, 30 menit, padahal waktunya cuma 40 menit. Baru poin pertama. Itu biasanya pengurus sudah gelisah. Terus terjadilah ini ya, kayak itu set. Itu namanya malaikat maut ya, pembawa maut ya. 5 menit lagi bang. Terakhir, turun gak bang? Gitu ya. Di bagian akhir khotbah, apa yang kira-kira Yesus sampaikan? Ternyata dia berbicara tentang pilihan. Pilihan menjadi sejati atau palsu. Karena itu hari ini kita mau lihat sama-sama. Kita baca gantian ya. Matius 7 ayat 12. Mohon yang pria baca. Ayat yang ke-13 yang perempuan. Kita gantian sampai ayat 27. Oke? Baik, mari yang pria bersama saya. Kita baca mulai 12 ya. 1, 2, ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesat itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju pada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Waspadahlah terhadap nabi yang palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak runtuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan gagallah kerusakannya. Baik, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca, tapi merenungkannya, melakukan dalam hidup kita dan bahkan membagikannya. Nah teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di akhir khotbah di bukit yang tadi abang bilang mulai dari Matius 5, 6, dan 7, pada bagian akhir khotbahnya ini salah satu ringkasan yang Yesus sampaikan, yaitu yang disebut dengan Golden Rule, kaidah kencana. Wah, itu bahasa kerennya ya. Itu yang ditulis di Matius 7 ayat 12. Perhatikan ayatnya ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, kamu harap orang lakukan sama kamu, perbuatlah demikian. Dikatakan kepada mereka, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi ini kira-kira bagian yang mana?
Masih ingat kan? Seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, Yesus katakan disimpulkan dengan dua hal. Apa yang pertama? Kasihilah Tuhan Allahmu. Yang kedua? Nah, ini bagian keduanya. Dalam pengertian, ini adalah relasi dengan sesama. Apa yang kamu harapkan orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi pada prinsipnya kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Itu menjadi bagian yang menarik bahwa hidup Kristiani ada 3 relasi yang disampaikan. Kepada Allah, kita mengasihi Allah. Kepada diri kita mengasihi diri kita, sama seperti kita juga harus mengasihi orang lain. Upward, inward, dan outward. Nah, jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, ini menjadi bagian yang menarik. Karena perhatikan, pengajaran sebelumnya itu memang Yesus berbicara baik dalam relasi dengan Allah maupun relasi dengan sesama. Nah, bagian penutupnya sebenarnya mulai dari bagian 13 ke bawah. Jadi saya tuliskan begini, khotbah di bukit diakhiri dengan panggilan untuk berkomitmen kepada ajaran Yesus. Ayo berkomitmen kepada ajaran Yesus, sebab pengikut Kristus bukanlah mereka yang hanya takjub kepada ajarannya. Mungkin kita begitu ya, sangat wow, bagus banget firman-Nya. Tapi bukan itu yang Tuhan mau, bukan hanya itu. Mungkin itu kalimat yang tepat ya. Karena itu, maaf saya lagi tidak kampanye ya, tapi inilah realita yang Yesus sampaikan. Bukan harus pilih nomor itu ya. Doakan baik-baik siapa yang kalian pilih. Maafkan abangmu ini ya. Panggilan ini jadi mulai dari ayat 13 ke bawah. Panggilan ini terdiri dari 2 pilihan yang sangat kontras. Sekarang kalau foto udah takut kita ya. Begini salah, begini juga katanya salah. Begini aja. Hati-hati foto ya. Apalagi yang hamba-hamba Tuhan begitu, nanti kita dibilang, wih itu aja fotonya dia begini terus gitu ya. Nah, jadi ada 2 pilihan. Menarik sekali, Yesus bicara cukup panjang akan hal ini. Dia sudah bicara pengajaran pasal 5, pasal 6, pasal 7 sebagian. Yesus bicara 2 pilihan yang sangat kontras. Betul, keselamatan itu anugerah Allah. Tetapi anugerah Allah dibuktikan. Dengar kalimat abang, jangan salah ngerti ya. Anugerah Allah itu dibuktikan bekerja efektif di dalam pilihan-pilihan yang tepat yang engkau dan saya buat. Jadi misalnya gini, dari mana orang tahu kamu anak perkantas? Misalnya, wah ini dilayani perkantas, dibina perkantas. Begitu kamu kelihatannya senang baca Alkitab, ber-PA, perkantas banget gitu ya. Jadi apa yang kamu lakukan hanya membuktikan sesuatu yang mungkin tanda kutip ya. Memang beda ya, kan perkantas tidak menyelamatkan ya. Ingat ya, nggak ada, perkantas tidak menyelamatkan. Jadi Yesus menyelamatkan, itu anugerah Allah. Kita tidak jadi Kristen karena melakukan apa yang Tuhan minta. Tidak. Kita menjadi Kristen karena karya Kristus di kayu salib. Sesudah kita mengalami karya Kristus, buktinya apa? Kita alami karya Kristus. Dibuktikan dengan kamu melakukan apa yang Kristus minta. Dengar kalimat abang baik-baik ya. Orang Kristen tidak diselamatkan karena ajaran Yesus. Ajaran Yesus bukan itu yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah pribadi Yesus yang mati dan bangkit di kayu salib. Bagi kita, pengajarannya menjadi bukti kita mengalami karya anugerahnya. Bisa dipahami ya? Kamu tidak jadi anak Tuhan karena melakukan sederet perbuatan baik. Tidak. Perbuatan baik yang kamu lakukan justru membuktikan kamu memang anak Tuhan. Nah, saya kasih contoh gini ya.
Ini contoh abang sering pakai ya. Misalnya kamu tinggal di rumah ya sama papa mama. Pagi-pagi bangun, kamu ngepel. Mbaknya lagi nggak ada ya, ngepel, beres-beres rumah, bantu papa cuci mobil, bantu mama di dapur. Saya mau tanya, itu kamu lakukan supaya jadi anak atau karena kamu anak? Ada nggak yang habis ngepel, beresin kamar terus bikin proposal, papa mama terima saya sebagai anak? Papa mama akan bilang, kau gila nak. Jadi bukan itu yang membuat kamu jadi anak. Tapi karena kamu anak, dibuktikan dengan apa? Kamu membantu di rumah, itu namanya anak. Jadi pilihan-pilihan ini yang Yesus berikan bukanlah supaya selamat, tetapi ini bukti bahwa kamu dan saya sudah selamat. Nah, kira-kira itu yang harus kita pahami ya. Karena itu abang juga berpikir waktu bahas ini ya. Sebenarnya pertanyaan mendasarnya, kita sudah terima Yesus nggak dalam hidup kita ya? Jangan-jangan ketidaksejatian kita, karena memang kita belum pernah sungguh-sungguh terima Yesus. Tapi kalau kita sudah terima Yesus, maka buktinya adalah hidupmu dan hidupku makin menunjukkan pilihan-pilihan yang Tuhan mau. Bisa dipahami ya? Orang Kristen tidak selamat karena melakukan perbuatan baik, tetapi perbuatan baik menjadi bukti dari hidup yang sudah diselamatkan. Perbuatan baik jadi respon karena sudah selamat. Oke, jelas ya? Karena ada orang membahas bagian ini, dia pikir pilih supaya selamat. Oh tidak, ini bukan pilih supaya selamat, tapi kalau kamu sudah selamat, pilihanmu itu jelas. Kira-kira Yesus mau bilang begitu, ya? Nah, yang pertama ada 2 jalan. Yang kedua ada 2 pohon. Yang ketiga ada 2 klaim. Saya bingung ini, pakai kata klaim itu apa ya? Pernyataan, penegasan gitu ya. Dan yang keempat adalah ada 2 pembangun. There are 2 builders. 2 pembangun ya. Kita akan lihat sama-sama. Jadi pilih nomor berapa? Pilihan abang 4 loh. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, 4-4-nya akan kita bahas ya. Yang pertama yang Yesus hadapkan, hai kamu yang sudah dengar, Matius 5, Matius 6, 7 separuh. Yesus ingatkan mereka ada 2 jalan. Maka digambarkan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Teman-teman, Yesus menggambarkan ada 2 jalan yang tersedia bagi manusia. Jalan bagi pengikut Kristus adalah sempit, terbatas, dan tidak bebas, karena merupakan jalan yang penuh dengan tantangan dan penderitaan. Tadi Bang Riko bicara soal persekutuan dengan Kristus dalam penderitaan. Tidak mudah loh. Ingat, Yesus itu lewat jalan salib, bukan jalan tol, jalan bebas hambatan. Kadang-kadang kita mau ikut Tuhan, tapi kita gak mau mengalami pergumulan-pergumulan. Tidak, itulah realita. Menjadi anak Tuhan ini jalan yang tidak populer, karena mengikat kebebasan Kristen bukan mengikuti yang saya dan kamu mau, tapi mengikuti yang Dia mau. Jadi ini jadi pergumulan ya. Kadang kalau kita retret kita seneng banget nyanyi ya. Tapi ya pulang itu harus dibuktikan ya. Kalau KKR ya, saya mau ikut Yesus, jelas kan? Saya mau ikut Yesus. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Sampai situ enak. Berikutnya susah kan? Meskipun saya susah, jangan sampai susah. Menderita dalam dunia, gue gak mau menderita. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mau ikut aku? Mau ikut Yesus katanya?
maka ada tantangan. Jalannya sempit. Dulu saya takut ya, tambah gendut, tambah gak lewat. Sempit. Maaf yang gendut-gendut ya. Tapi puji Tuhan ya, ini bukan masalah badan. Ini masalah pilihan hati. Ya. Jangan tersinggung dong, apalagi saya di depan gitu ya. Saya agak trauma space kecil ya. Abang dari dulu dari kecil itu agak takut sama fobia sama space yang kecil. Jadi kalau terlalu kecil itu rasanya buat saya termasuk baju yang kekecilan. Jadi kalau anak sekarang tuh seneng ya baju-baju yang slim fit, mau mati saya rasanya pakai itu ya. Karena saya merasa ada trauma fobia masa kecil dengan tempat yang sempit begitu ya. Maka waktu baca jalan yang sempit, penuh tantangan dan penderitaan. Bukan jalan yang sentimeternya cuman segitu ya. Kadang-kadang kita kalau di kantor gitu kan, kalau udah pada duduk di meja, ada yang lewat belakang, aduh gitu ya. Kadang-kadang rasanya nggak lewat gitu, tapi ya, bukan seperti itu. Ini jalan yang harus teman-teman dan saya pilih. Itu membuktikan kalau kita anak Tuhan, kita tidak akan lari dari pergumulan. Dalam arti apa? Bukan karena kita kuat, tapi karena Tuhan izinkan. Ikut Tuhan itu kadang gak mudah ya. Gak nyontek, tidak ikut teman dengan segala macam. Dan itu kadang-kadang bulinya tuh gak enak ya. Bully-bulian dari orang yang bilang, lu sok suci banget sih, lu sok kudus banget sih. Bener lu mau hidup begitu? Jadi ada satu teman cerita gimana dia dibully di pekerjaan. Dan itu, lu gak pernah ngerokok? Ya ilah, ngapain lu hidup? Katanya gitu. Sedih banget ya. Memang hidup penuh dengan pilihan. Apa yang kamu mau pilih? Yang kedua, ada 2 pohon. Ini gambaran yang menarik yang Yesus berikan. Perhatikan, setelah mengajar tentang hidup dalam kebenaran yang tadi ya, Yesus memperingatkan bahwa tidak semua nabi itu benar, karena ini bicara nabi palsu. Perhatikan konteksnya. Untuk mengenalinya tidak cukup kita hanya menilai kata-kata orang tersebut, tapi juga perhatikan perbuatannya. Ternyata dari apa yang Yesus amati di generasinya, maka dia mengingatkan mereka. Perhatikan ayatnya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Mungkin dari sinilah orang bilang serigala berbulu domba ya. Dari buahnya. Jadi dari mana kamu kenal? Sama seperti pohon, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi ini jadi tantangan situasi di sekitar kita, bahwa ada masalahnya bukan hanya yang diajar yang mungkin palsu, tapi yang mengajar juga mungkin palsu. Lalu tahu dari mana? Benar apa tidak? Tentu kamu harus belajar seluruh kebenaran firman Tuhan, tapi juga lihat hidupnya. Memang jadi masalah kalau hidupnya baik ya. Ada orang pengajarannya aneh tapi hidupnya bagus loh. Abang ketemu yang kayak gitu juga ya. Itu kalau kata almarhum Pak Mangapul, itu orang yang tulus dalam kesesatan. Polos-polos bego gitu. Tapi tulus-tulus aja dia, tapi sesat. Jangan gitu ya. Kita mau benar, tapi juga bertindak dengan benar ya. Jadi ini hati-hati. Ini mungkin buat PKK-PKK ya. Waspadalah terhadap PKK-PKK palsu. Datang kepadamu menyamar seperti domba. Domba berbulu ketek. Beda ya. Serigala berbulu domba kalau PKK ya. Nah, kamu mesti lihat tuh. Dari buahnya kamu akan kenal mereka. Ada yang trauma sama bulu ketek. Sekarang lihat yang berikutnya. 2 klaim. Masih di situ ya. Ini pohon yang baik, pohon yang tidak baik.
Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi salah satu bukti kesejatian adalah buahnya. Itu perlu dipahami, ya. Karena tidak mungkin dari pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, demikian juga sebaliknya. Nah, selanjutnya dua klaim, kalau kalian perhatikan, ini adalah bagian selanjutnya ayat 21. Perhatikan sama-sama, kita baca lagi ya. 1, 2, ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan sekali lagi Yesus tidak mengajarkan untuk masuk surga harus melakukan. Berarti ini, Yesus mengajarkan melalui perbuatan. Tidak. Karena ini sebenarnya konteksnya, kalau lihat ke atasnya, masih nyambung tadi dengan palsunya nabi itu. Maka Tuhan bilang sekarang bukan untuk nabi, untuk setiap orang. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Perhatikan teman-teman, pada hari terakhir banyak orang akan berseru, ya, banyak orang kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan seterusnya. Jadi ini orang-orang yang pelayanan, ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Teman-teman, tidak hanya nabi palsu, pengikut Kristus yang palsu pun ada. Faktor yang menentukan palsu atau tidaknya pengikut Kristus adalah dibuktikan dengan ketaatannya kepada kehendak Bapa yang di surga dan bukan mujizat yang dia lakukan. Itu jelas Yesus bilang tadi, ya. Buktinya ketaatan kepada kehendak Bapa. Kenapa? Satu buku yang saya pakai menjelaskan mujizat bisa dikerjakan oleh iblis, sedangkan ketaatan kepada Allah hanya Yesuslah yang dapat melakukannya. Inilah yang seharusnya diteladani oleh para pengikutnya. Kadang-kadang kita pikir, ya, apakah fokus utama pelayanan Yesus adalah mujizat? Tidak. Tidak banyak mujizat yang Yesus lakukan. Kalau kita jumlah seluruhnya memang cukup banyak, tapi bahkan tidak banyak di kota di mana dia berasal. Dia banyak melakukan di kota yang lain. Dan bagi saya yang menarik dalam kesuksesan pelayanan Yesus bukan banyaknya mujizat, tetapi dia taat kepada Bapanya. Sehingga dia pergi ke kayu salib, yaitu ketaatan dia kepada Bapanya. Nah, jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, menjadi murid Yesus bukanlah sebatas mengaku percaya atau melakukan hal-hal yang hebat demi nama Allah. Bagaimana seseorang bisa tahu bahwa ia telah masuk ke dalam kerajaan surga? Kadang-kadang kita nanya, Tuhan, sebenarnya saya ini anakmu apa tidak, ya? Ketika kamu berjuang untuk hidup taat, kamu punya hati yang terus digelisahkan ketika tidak taat. Itu sebenarnya tanda yang jelas bahwa Tuhan mengasihimu, kamu adalah anak-anaknya. Saya ulangi, ya. Kalau masih ada hati yang rindu untuk taat, kalaupun berdosa terus-menerus diingatkan, ini bukan yang harus saya lakukan, bukan ini yang Tuhan mau. Masih ada hati kecil yang menuduh kita untuk bertobat. Itu sebenarnya bukti Allah ada di dalam hidupmu dan kamu anak-anak Allah. Kadang-kadang kan kita juga jadi takut, ya, baca begini. Jadi saya sebenarnya anak Tuhan gak sih, Bang? Pertanyaannya, apakah masih ada hati yang benar-benar berjuang, aku mau taat pada kehendak Bapa? Jadi Yesus mengajarkan melalui bagian ini hanya ketika kehidupannya mencerminkan kehendak Allah. Dengan kata lain, bukti hidup benar seseorang terlihat dari ketaatannya pada pengajaran Yesus. Ingat, ya, selamat kamu butuh Yesusnya, karena dialah yang mati dan bangkit bagi kamu.
Tetapi menghidupi keselamatan, kamu perlu taat ajarannya. Maaf, abang tidak berusaha memisah-misahkan, tapi saya hanya mau memperjelas bahwa keselamatan itu karena pribadi Yesus. Hidup jadi anak Tuhan itu taat ajaran Yesus. Memilih yang baik, memilih yang benar, melakukan apa yang Tuhan mau. Itu menjadi ciri dan bukti kita sudah selamat. Perhatikan kata banyak ya, unik juga tuh. Jadi orang-orang yang tadi ngomong Tuhan, Tuhan itu banyak loh kalimatnya ya. Perhatikan kata banyak pada ayat 22. Kata ini seharusnya mengingatkan kita untuk tidak berpuas diri. Kita membutuhkan rahmat dan kekuatan Allah untuk dapat hidup benar. Perhatikan ini ya. Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Kami mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Jadi ini bukan orang-orang yang tidak melayani. Tetapi pelayanan yang sejati tentunya hanya kamu dan Tuhan yang bisa mengevaluasi. Lahir dari hati yang mau taat kepada kehendak Allah. Bukan karena job desk semata. Kita bisa taat karena job desk, ada yang ngawasin. Kamu seksi ini, ayo kerjakan tugasmu. Bisa. Tetapi ketaatan dan ini ya, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bahkan melakukan banyak mujizat. Bukan itu. Kadang saya suka kasih contoh ya, hari Minggu tuh bisa mendadak kudus tuh ya. Wih, hari Minggu ngomongnya Tuhan. Kepentok haleluya. Kejedot oh Maranatha. Hari Minggu. Hari lain tuh ngomongnya, weh nyet, jing, pret. Jadi kadang-kadang kalau seperti itu hidupnya kepisah banget ya. Dan ini yang kita sebenarnya serem ya. Aku tidak pernah mengenal kamu. Makanya kalau kalian taruh yang tadi Bang Riko bilang ya, mengenal Tuhan itu penting. Tapi jauh lebih penting kamu dan saya dikenal Tuhan. Ya. Mengenal Tuhan penting. Tapi sebenarnya mengenal Tuhan akan terjadi dengan indah ketika engkau dan saya telah lebih dahulu dikenal Tuhan. Itu anugerahnya. Anugerah itu memampukan kita untuk hidup bagi Dia. Karena itu buka hatimu, terima Yesus. Saya mau jadi murid yang sejati. Tidak mungkin kalau saya belum pernah sungguh-sungguh buka hati terima Yesus. Saya mau buka hati terima Yesus. Dan ketika itulah saya mau hidup bagimu Tuhan. Kalau tidak teman-teman, kita cuman main murid-muridan. Kamu PKK-PKK-an ya. Nanti saya jadi AKK-AKK-an. Nanti kalau kita kelompok kecilan. Nanti kita hafal-hafalan gitu ya. Nanti kita an terus gitu ya. Coba kita baca sama-sama ya. 1, 2, iya. Banyak orang berpikir bahwa jika mereka adalah orang-orang baik dan melakukan hal-hal yang religius, Tuhan akan membalas mereka dengan hidup yang kekal. Namun dalam kenyataannya, iman di dalam Kristus adalah apa yang akan diperhitungkan pada hari penghakiman. Iman, percaya, itu yang penting. Buktinya, ikut ajaran Yesus. Pertama tadi 2 apa? Yang pertama jalan. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? 2 pembangun ya. Aduh kayaknya nomor 2 terus gitu ya. Saya sih enggak. Susah nih. Pemilu kali ini banyak berdoa ya. Saya pilih Yesus lah. Orang Kristen katanya pilih yang mana tuh ya? Orang Kristen katanya milihnya nomor 1. Setiap habis doa, amin. Sorry, nanti Kak Elis dipotong ya. Iya, Kak Elis ini udah tahu nanti ada bagian-bagian dipotong ya. Hanya ada di sini.
Makanya ada yang bilang, orang Kristen mulai doa jangan pakai kata terakhir, nanti kamu dukung yang sana katanya. Oke, dua pembangun. Kita udah tahu ya. Yesus menutup pengajarannya dengan sebuah perumpamaan singkat tentang dua macam pembangun. Ya, yang satu disebut orang yang bijaksana, satunya lagi orang yang bodoh. Saya kagum juga khotbah kayak gini ya. Bagus juga kalau abang khotbah di bagian penutup. Hei kamu, bodoh atau pintar, atau bijaksana. Kayaknya kalau pembicara ngomong bodoh rasanya langsung, Yesus loh ngomong bodoh, aku pengikutnya. Coba. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Ini kan Yesus lagi tutup khotbah ya. Saudara-saudara, saya sudah khotbah panjang loh. Matius 5, Matius 6, Matius 7. Setiap orang yang mendengar perkataanku. Tadi dengar kan? Nggak ngantuk kan? Dengar ya. Dan melakukannya. Ia sama dengan orang yang bijaksana. Terus Yesus ngomong, hei kamu. Setiap orang yang mendengar perkataanku. Tadi dengar? Dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Hai bodoh. Gimana rasanya dipanggil begitu ya? Tuhan Yesus tuh kalimatnya nancep. Waktu dia ngomong sama Petrus ya, enyahlah kau iblis. Itu PKK ngomong ke AKK tuh. Ada PKK mungkin, iblis. Serem juga ya. Enyahlah kau iblis. Kau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Kau pikirin apa yang manusia pikirkan. Tapi itu adalah sebuah ketegasan untuk membawa kita melihat apa yang penting ya. Jadi ada dua macam orang. Orang bijaksana dan orang yang bodoh. Yang satu mendirikan rumah di atas batu. Ini sikap mendengarkan dan melakukan kehendak Yesus. Dari luar rumahnya terlihat sama, mirip. Namun badai itu yang akan menunjukkan bahan sesungguhnya dari masing-masing rumah itu. Jadi kalau kita simpulkan murid sejati dengan murid yang palsu, pilihannya beda. Yang satu orang bodoh, yang satu orang bijaksana, sama-sama mendengar. Bedanya yang satu tidak melakukan, yang satu lakukan. Ilustrasinya yang satu bangun di atas pasir, satu di atas batu. Badai ini apa? Cobaan, godaan, itu ya biasanya kita ngomongnya begitu ya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Benar gitu ya. Nah, badai melambangkan hari penghakiman. Kita tuh suka meromantisasi badai ya. Badai ya. Saya kaget juga karena saya mendapatkan beberapa penafsir tegas mengatakan nampaknya ini bukan hanya badai kehidupan. Perhatikan, badai melambangkan hari penghakiman yang akan memisahkan kedua jalan, kedua nabi, kedua pengakuan, ini klaim tadi ya, dan kedua rumah. Untuk hidup benar di hadapan Allah, kita harus mempercayai dan mentaati firman-Nya, tidak ada jalan lain. Berarti teman-temanku, ini juga sesuatu yang berkaitan dengan kekekalan. Diselamatkan oleh anugerah Tuhan, memilih yang Tuhan mau, itu menunjukkan di mana saudara dan saya akan berakhir dalam hidup ini. Murid sejati, murid yang palsu, pada akhirnya teruji di mana mereka berakhir. Perhatikan betapa seriusnya khotbah Yesus di bukit. Options are limited, the fruit is evident, and the consequences are eternal. Seolah-olah Tuhan mau tanya sama kita malam hari ini, mana yang akan saudara pilih?
dalam menjalani kehidupan di dunia ini? Mau pilih jalan sempit atau lebar? Mau pilih berbuah baik atau tidak? Mau pilih melakukan kehendak Bapa atau tidak? Tapi ingat, ini bukan sekadar pilihan. Dalam persiapan saya, ini yang sangat-sangat kuat menegur saya. Sesungguhnya ini bukan sekadar pilihan saat ini, karena punya konsekuensi kekal. Mungkin sekarang kita masih berjuang ya, berkelompok kecil, menjadi PKK, menjadi AKK. Tapi sebenarnya itu adalah pilihan yang Tuhan tolong engkau dan saya buat di dalam sebuah proses pemuridan yang sebenarnya pada akhirnya itu punya dampak di dalam kekekalan. Mari terlibat. Jangan cuma senang jadi AKK ya. Jadi AKK terus ya. Saya maunya dibina kak, dibina. Sekarang kamu udah sanggup membina. Aduh kak, dibina. Lama-lama binasa kau. Belajar berbagi. Belajar jadi orang yang berkata, Tuhan, saya juga mau membawa orang lain kenal Tuhan. Saya gak sempurna. Kalau kita tunggu sempurna, gak ada yang jadi PKK nih. Ya. Kalau Tuhan lihat hati kita, Tuhan selidiki, ya ampun, gak ada kita yang layak ya. Tapi karena dia sudah melayakkan kita, dan kita ditolong, berjuang, memaili hal-hal yang Tuhan mau, maka mari lakukan. Ini punya konsekuensi kekekalan. Serius, kelompok kecil. Serius di dalam pemuridan. Apa cuma ini AKK, PSKJ? Cuma ini? Ada yang gak ikut? Oke. Tapi pertanyaan saya, dari yang ikut ini, kalau engkau sudah siap, mau jadi PKK lagi? Apakah itu jadi pilihan kita? Harusnya tahun-tahun ke depan kita akan lihat lebih banyak lagi dari sini. Kenapa? Karena kita sedang mengerjakan sesuatu yang berdampak kekal. Tadi abang bilang ya, beberapa buku yang saya baca menegaskan tentang penghakiman. Ya, salah satunya tulisan dari David Platt. Dia bilang begini, kita harus mendengar Yesus. Ketika dia mengatakan ada badai yang datang, dia tidak berbicara tentang apa yang sering kita identifikasi sebagai badai kehidupan. Walaupun memang badai kehidupan itu nyata, dan hal itu badai yang menyakitkan. Ya, misalnya ngalamin cancer, ngalamin pergumulan keluarga, mungkin ada perceraian, atau mungkin kehilangan orang yang dicintai, baik karena meninggal ataupun diputuskan. Tapi badai yang sesungguhnya yang dibicarakan. Namun Yesus mengacu pada realitas bencana yang final dan badai masa depan yang benar-benar menghancurkan, yaitu penghakiman Tuhan. Kapan itu terjadi? Mungkin akan terjadi malam ini, atau mungkin 10.000 tahun dari sekarang. Tapi itu pasti akan datang. Dan Yesus mengingatkan bahwa kecuali rumah itu didirikan di atas batu, maka akan hebatlah kerusakannya. Saya jarang menafsir ayat ini sebelumnya kepada kekekalan ya. Hanya bicara badai, studi, nanti kemudian kalau lagi ujian kelompok kecilnya ditinggal. Tapi waktu abang persiapan, saya mau bilang sama teman-teman, serius. Karena ini menjadi bagian yang Tuhan mau engkau dan saya kerjakan dengan serius. Pemuridan bernilai kekal, menolong orang hidup di dalam Tuhan, yang artinya jadi murid. Apa itu murid? Dengar firman, tahu firman, lakukan firman. Ternyata itu dampaknya kekekalan. Kelompok kecil kita ngapain sih? Kalau cuma mau belajar MHB, suruh aja les. Les itu gampang ya. Pas lagi libur, kau masuk hari Senin 2 bab kita deh. Pagi, session pagi, bab 1.
Session 2 habis makan siang bab 2. Hari Selasa lanjut, pagi bab 3. Siang bab 4. Untuk selesaikan 12 bab kamu cuma butuh Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Udah, hari Minggu kita wisuda, sudah selesai MHP. Tapi poinnya, belajar bukan supaya mengerti saja, tapi murid itu dengar, mengerti, memahami, dan melakukan. Kenapa? Karena Yesus bilang, kalau mereka sungguh-sungguh dengar dan melakukan, mereka orang bijaksana yang ketika ada badai datang, seperti rumah yang didirikan di atas batu, maka mereka akan bertahan. Tapi mungkin jadi pertanyaan buat saya, benar gak sih ya, kita udah dibangun di atas batu ya? Boro-boro kekekalan, boro-boro nanti penghakiman ilahi. Ada masalah sedikit mundur dari kelompok kecil, ada masalah sedikit nggak datang kelompok kecil, ada pergumulan hidup sedikit langsung mundur gitu ya. Kadang-kadang kita jadi PKK juga jujur ya, kadang-kadang seneng ya kelompok kecil nggak jadi ya. Begitu dapat WA, maaf hari ini nggak jadi kelompok kecil kak, kami ada. Puji Tuhan. Yang kadang-kadang saya pikir, aduh Tuhan, kalau begini sikap kami. Tapi Tuhan kasih kesempatan ya buat saudara dan saya malam ini. Mari, yang belum terima Yesus, terima Yesus. Yang sudah terima Yesus makin tunjukkan kesejatian dan hidup bagi Tuhan. Dengarkan kalimat ini ya. The good news is that you can withstand the judgment of God. Nah, ini berita sukacitanya ya. So long as you are in Christ, who has already been judged for you. Place yourself totally, completely in Him. Do not rest in yourself, rest wholly in the Savior. That is the gospel. Mungkin kamu tadi dengar, aduh betapa mengerikan konsekuensi kekalnya. Apakah mungkin saya kehilangan keselamatan? Tidak. Kalau engkau di dalam Kristus, ingat, Yesus sudah menggantikan kita. Dia menerima penghukuman yang kekal itu. Coba lihat Roma 8 ya. Datang PMKJ ya kalau mau belajar Roma. Yang masih malas PMKJ, datang. Oke, kita lihat sama-sama Roma 8 ayat 1 dan 2. Tidak ada penghukuman bagi kita yang percaya. 1, 2 ya. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman. Roh yang memberi kita untuk merdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa. Mungkin kamu tanya, kok enak banget ya, kita sekarang gak dihukum. Tapi jangan lupa, siapa yang gantikan? Yesus. Jadi ini, karena Kristus telah menggantikan hukuman tersebut. Coba, yang laki-laki baca Roma 8 ayat 3, yang perempuan baca Roma 8 ayat 4 ya. Nah, laki-laki mulai karena kami dicipta lebih dulu. Ya, silakan laki-laki mulai. 1, 2 ya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya kebutuhan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Jadi ingat tadi ya, tidak ada penghukuman bagi kita yang percaya. Itu Roma 8, 1 dan 2. Kenapa? Karena Kristus telah menggantikan hukuman tersebut. Itulah yang dijelaskan di Roma 8 ayat 3 dan 4. Indah sekali. Betul, ada penghakiman, ada penghukuman kekal, ada judgment, eternal judgment itu, the final judgment. Tetapi itu tidak menakutkan bagi kita. Kenapa? Karena kita kan milik Tuhan. Disitulah kita akan dicap sejati, bukan KW. Kita dicap sejati. Yesus menggantikan kita ya. Saya sering pakai gambar ini. Petrus tenggelam. Ini judulnya kalau kalian googling ya. Ini
aspek Petrus lagi tenggelam. POV-nya itu Petrus lagi tenggelam, terus dia lihat ke atas. Nah, di luar air ada Yesus yang mengulurkan tangan ya. Jangan salah lihat ya. Jangan kau bilang, Yesus tenggelam. Nah, salah kau. Ini bukan Yesus tenggelam. Petrus tenggelam, lihat ke atas, Yesus di atas air. Pasti gitu kan lihatnya pertama. Abang tahu, saya juga begitu dulu. Ternyata makanya itu tangannya kan dari luar tuh. Tangannya dari luar ya. Nah, tangannya masuk ke air gitu ya. Kenapa? Manusia nggak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Maka Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, dia menentukan nasib kekal kita. Terima Yesus, karena karya keselamatannya kita percaya. Hidup sesuai ajaran Yesus, itulah hidup pemuridan. Dan akhirnya kita tahu nasib kekal kita hanyalah menunjukkan kita benar miliknya. Maka apa respon kita? Tadi abang bilang ya, yang belum pernah terima Yesus sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita gitu ya. Karena semua rasanya udah ngomong terima Yesus, tapi mungkin gak sih kita belum pernah sungguh-sungguh buka hati terima Yesus? Saya kenal Yesus sejak kecil, tapi hanya sekadar tahu. Tapi benar-benar tahu dia juru selamat waktu saya kelas 1 SMA. Barulah saya ngerti, ini toh artinya dia datang menyelamatkan saya. Papa saya Kristen, mama saya Kristen. Mungkin saya Kristen karena saya hanya ikut papa mama saya. Tapi kalau kau belum pernah sungguh-sungguh buka hatimu terima Yesus, percaya. Apa artinya terima Yesus? Ada dua hal ya. Mungkin kalau secara sederhana abang ingatkan, terima Yesus itu apa? Kadang-kadang ini kan klise kalimatnya ya. Pertama berarti percaya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Bang, tapi aku masih percaya dukun. Nah, berarti kau belum sungguh-sungguh percaya. Makanya aku juga masih suka itu bang, zodiak minggu ini. Aku hari ini datang ke sini baju sesuai warna yang disyaratkan, gitu kali ya. Ada anak yang seneng hati-hati sama ramal-ramalan gitu ya. Udah ngeri salah lagi. Ada satu anak pernah datang, bang, aku pernah diramal bang. Saya bilang, apa ramalannya? Saya bakal begini. Kejadian enggak? Sebagian kejadian, sebagian enggak. Kalau gitu saya juga bisa ramal-ramal kamu. Lihat tanganmu. Lihat, apa bang? Ada huruf M. Oh, kau bakal mati deh, kau bakal mati. Ini ada huruf M kan, lihat tanganmu. Kalau ramal-ramal gitu lalu menentukan hidup. Percaya cuma Yesus satu-satunya jalan keselamatan. He is the only way. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada Juru Selamat yang lain. Semua lagi lihat tangannya aja ya. Ini kapan-kapan dapat khotbah kematian ya dari tangan. Ini ada dua huruf M kan? Memento mori. Itu bahasa Latin. Memento mori. Ingatlah kau pasti mati. Oh itu bulat ya. Apa itu percaya? Ini kalimatnya kan, supaya setiap orang yang percaya, jangan cuma tahu Yesus, percaya Yesus. Percaya itu kayak gini, kayak anak yang menyerahkan diri kepada bapaknya. Ini namanya percaya. Terima Yesus berarti kau percaya sungguh-sungguh dia Tuhan dan Juru Selamat. Lalu yang kedua, terima Yesus berarti bertobat, tinggalkan dosamu. Sebenarnya ini bahasa yang dipakai Paulus di Efesus 4. Dia pakai bahasa menanggalkan, kayak baju ya. Menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Jadi kalau kamu hidup di dalam Kristus, maka pemuridan yang kamu jalani akan menjadi perjuangan yang indah. Karena kamu sedang memilih hal-hal yang Tuhan mau untuk engkau menunjukkan kesejatianmu sebagai murid Kristus sampai kekekalan. Amin. Mari kita sama-sama ambil waktu, berdiam diri di hadapan Tuhan. Dan abang minta teman-teman untuk secara pribadi berdoa di hadapan Tuhan dari firman yang kau dengar malam hari ini.
Apa saja hal yang Tuhan sudah ingatkan bagimu? Biar musik mengalun dengan lembut dan kita sama-sama ambil waktu untuk di hadapan Tuhan meresponi. Adakah hal yang Tuhan ingatkan? Adakah hal yang Tuhan tegur? Adakah hal yang kamu sudah tahu dan Tuhan teguhkan malam hari ini? Adakah tantangan yang Tuhan berikan dan hari ini kau mau mengambilnya? Malam ini di hadapan Tuhan, pada waktu semua kita tunduk kepala, tidak usah lihat kiri kanan, kita akan mengambil komitmen secara pribadi. Ingat, kau tidak bisa ambil komitmen buat orang lain, tapi kau bisa ambil komitmen untuk dirimu pribadi. Adakah yang malam ini berkata, Tuhan, di sini saya. Selama ini saya sudah jadi orang Kristen, tapi saya baru menyadari bahwa sebenarnya saya belum pernah sungguh-sungguh buka hatiku terima Yesus. Mungkin ada di antara adik-adikku yang hari ini setelah dengar firman Tuhan, kau sadar, saya mau buka hati terima Yesus. Saya mau benar-benar percaya hanya kepada Yesus. Saya mau tinggalkan hidupku yang selama ini mungkin telah mendukakan hati Tuhan. Hidup yang menikmati dosa, hidup yang dibelenggu dosa. Tapi malam ini Tuhan berikan kebebasan itu kepada saya. Biarlah saya memilih jalan yang Tuhan mau, hanya karena Engkau yang sudah memilihku. Dan malam hari ini saya mau buka hatiku terima Yesus untuk pertama kalinya sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jika ada adik-adikku yang mau ambil keputusan ini untuk pertama kalinya, kau buka hati menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, percaya sungguh-sungguh, bertobat sungguh-sungguh, abang mau doakan keputusanmu. Jika ada, pada waktu semua kita tunduk kepala, angkat tanganmu sebentar, langsung diturunkan. Saya mau doakan kamu. Apakah ada yang mau buka hati terima Yesus untuk pertama kalinya malam hari ini? Puji Tuhan, puji Tuhan. Tangan langsung diturunkan. Ada lagi yang selama ini kau sadar, saya masih hidup menikmati dosa, saya masih penuh keraguan, tapi malam ini terima kasih Tuhan, karena kau mati bagiku, kau menyelamatkan aku. Aku tidak mau hidup lebih lama di dalam dosa. Ada lagi yang berkata, Tuhan, saya mau buka hatiku pertama kali menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Angkat tangan sebentar, langsung diturunkan. Ada lagi. Puji Tuhan, tangan diturunkan. Ada lagi. Jika masih ada, abang ingin mendoakan kamu. Ada lagi. Pertanyaan kedua, adakah di antara adik-adikku yang hari ini berkata, Tuhan, saya sudah pernah terima Yesus. Seiring berjalannya waktu, saya jatuh lagi dalam dosa-dosa yang lama. Maka malam ini Tuhan, saya dengar ada pilihan-pilihan yang terus harus menyertai perjalanan pemuridanku, hidupku sebagai murid. Adakah yang berkata, Tuhan, di sini saya mau dibaharui sekali lagi. Bagi adik-adik yang sudah pernah terima Yesus, saat ini jika engkau mau dibaharui sekali lagi, mari datang kepada Tuhan. Mungkin kamu sudah melayani, mungkin kamu sudah melakukan banyak hal bagi Tuhan, tapi sudahkah engkau sungguh-sungguh berkata, Tuhan, saya mau melakukannya di dalam ketaatan kepadamu. Baharui saya,
malam hari ini, buat kalian yang sudah pernah terima Yesus dan ingin dibaharui sekali lagi, Abang juga mau doakan keputusanmu. Angkat tangan sebentar, langsung diturunkan. Apakah ada? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yang berkata, Tuhan di sini saya. Puji Tuhan. Kamu yang berkata, saya sudah ikut kelompok kecil, bahkan mungkin sudah memimpin kelompok kecil, tapi Tuhan, saya masih bergumul dengan hal-hal tertentu. Malam ini Tuhan mau Engkau datang dan dibaharui sekali lagi. Puji Tuhan. Ada lagi, puji Tuhan. Ada lagi, tidak usah malu. Puji Tuhan, Tuhan mengasihi. Tidak ada dari kita yang sudah sempurna, tetapi Tuhan memberi kesempatan kita dibaharui sekali lagi. Tinggalkan dosa, hidup bagi Dia. Jika masih ada, sebelum saya tutup dalam doa, angkat tangan. Ada lagi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tangan diturunkan. Mari semua kita berdiri di tempat. Dengan sikap doa, kita naikkan refren sebuah pujian. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini kuletakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku bukan seperti yang aku ingini, tapi yang seperti Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu Tuhan, pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Malam ini juga ada abang kakak, staff ataupun TPS senior yang juga akan mendoakan keputusan. Karena itu saya beri kesempatan dalam waktu yang ada ini, secara singkat silakan abang kakak boleh datang kepada adik-adik yang berdiri. Dan kita mendoakan, sebut nama mereka. Kita doakan agar Tuhan pakai mereka dalam komitmen yang mereka ambil malam hari ini, untuk hidup hanya bagi Tuhan. Mari waktu musik terus mengalun, silakan abang kakak TPS dan juga yang senior dan juga abang kakak staff boleh datang dan mendoakan adik-adik kita. Saya persilakan. Yang sudah selesai didoakan boleh duduk, supaya nanti kita juga bisa melihat yang belum didoakan. Terima kasih untuk setiap hati yang terbuka di hadapan Tuhan malam hari ini. Hamba berdoa meneguhkan adik-adik yang mengambil komitmen untuk pertama kali menerima Yesus dalam hidup mereka. Mereka milik-Mu. Pakailah hidup mereka bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Menunjukkan kesejatian seorang murid yang terus bertumbuh melakukan kehendak Tuhan. Berkati adik-adikku juga, rekan-rekanku yang hari ini mengambil komitmen dibaharui sekali lagi. Biarlah sungguh Tuhan hidup pemuridan mereka menjadi murid yang tidak munafik, hidup yang tidak palsu, tapi hidup yang menunjukkan kesejatian, yang berjuang meskipun sulit untuk memilih yang Tuhan mau. Ingatkan kami, ini hidup yang sudah Kau tebus, bagimulah seluruh hidup kami. Terima kasih, sekali lagi terima kasih di awal seluruh bagian retret ini, di mana kami akan mendapatkan lebih banyak lagi. Kami telah diarahkan kepada Tuhan yang mengasihi kami.
Biarlah hidup kami sekali lagi hanya bagi kemuliaan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.